Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Mapel Sejarah Wajib dengan materi peperangan Surabaya. Jadi kami akan menjelaskan tentang materi peperangan Surabaya ini. Langsung saja perkenalan diri, dimulai dari... Oke, perkenalkan, nama saya Moses Arja sebagai pemateri. Jadi materi saya di sini adalah puncak pertempuran. Perkenalkan, saya Tabianus Bereton Kodala. Saya sebagai materi saya warisan dan juga peringatan. Oke, perkenalkan, nama saya Boy Maharitangan dan saya akan memberikan materi tentang tokoh-tokoh yang berperan penting dalam pertempuran di Surabaya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Farid Prabi Saputra. Saya di sini menjelaskan materi tentang dampak positif dan dampak negatif peperangan di Surabaya. Perkenalkan, nama saya Melki Japantri Alfaruzi. Saya sebagai pemateri dan juga moderator akan menjelaskan materi latar belakang. Oke, saya Ibnu akan menjelaskan tentang kedatangan awal sekutu. Oke, saya Yawan Jeriko sebagai pemateri. Di sini saya akan menjelaskan kontak senjata di Surabaya. Oke, saya Agadura, saya sebagai pemateri peperangan Hotel Yamato. Oke, bagaimana materi tentang peperangan Surabaya ini? Langsung aja kita masuk ke videonya. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Melki Japantri Alfaruzi. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang latar belakang dari pertempuran Surabaya. Sebelumnya nih ya, teman-teman ini ada yang tahu nggak gitu, tanggal 10 November itu diperingati sebagai hari apa? Ada yang tahu nggak nih? Ya, benar sekali. Jadi tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Terus teman-teman pernah nggak tuh kepikiran mengapa sih tanggal 10 November ini disebut sebagai Hari Pahlawan? Ada yang tahu nggak? Atau mungkin kalian pernah gitu kepikiran peristiwa apa sih yang pernah terjadi di 10 November sehingga diperingati sebagai Hari Pahlawan? Jadi teman-teman, tanggal 10 November saat itu tuh terjadi perang di Surabaya. Jadi rakyat Surabaya lah yang mempeloporinya sehingga tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, jadi di waktu ini tuh saya dan teman-teman saya nanti kami akan menjelaskan tentang peristiwa yang pernah terjadi selama pertempuran Surabaya ini berlangsung. Nah, jadi gimana sih itu ceritanya? Cerita tentang peristiwa yang terjadi saat pertempuran Surabaya ini berlangsung dan apa saja sih yang terjadi pada saat itu. Oke, langsung aja kita bahas ke pembahasannya sekarang. Oke teman-teman, masuk ke materi yang pertama adalah latar belakang dari pertempuran Surabaya. Jadi teman-teman semua, pertempuran Surabaya ini itu merupakan pertempuran besar pertama kali bangsa Indonesia setelah proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi teman-teman semua, tentu aja gitu kan, setelah proklamasi ini dilakukan gitu, tentu aja masih ada pihak-pihak yang tidak setuju akan hal tersebut. Nah, contohnya itu seperti Sekutu dan juga Belanda. Nah, teman-teman pada tahu nggak nih Sekutu itu negaranya apa saja? Yap, benar sekali. Jadi negara Sekutu ini itu adalah negara yang terdiri dari negara Prancis, Inggris, Amerika dan juga Polandia. Jadi Sekutu ini tuh bekerja sama dengan Belanda dengan tujuan untuk menguasai Indonesia kembali. Walaupun mereka ini memiliki tujuan yang sama gitu, sama-sama ingin menguasai Indonesia kembali. Namun Belanda ini Sekutu ini lebih memilih untuk mengalah kepada Belanda sehingga hanya Belanda saja gitu yang menguasai Indonesia gitu. Mengapa demikian? Karena Sekutu ini tuh menganggap bahwa Belanda ini adalah negara pertama yang lebih dahulu menjajah Indonesia. Jadi lebih baik Belanda saja lah gitu yang menguasai Indonesia. Jadi mereka berpikir seperti itu. Karena hal tersebut, jadi pada tanggal 24 Agustus 1945 mereka ini menandatangani Civil Affair. Apa itu Civil Affair? Jadi Civil Affair ini itu adalah kerjasama antar dua negara dengan tujuan untuk menggapai suatu tujuan gitu. Jadi singkat cerita, Belanda ini berhasil untuk menjajah Indonesia kembali. Jadi Belanda ini pertama kali menjajah Indonesia itu di Surabaya, tepatnya itu di Hotel Yamato. Jadi mereka menyerang Hotel Yamato
dan berhasil untuk mengambil alih dari kepemimpinan hotel tersebut, hingga akhirnya dari insiden tersebut lahirlah konflik-konflik selanjutnya yang mengakibatkan bangsa Indonesia dan juga Belanda ini berperang hingga perang-perang selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Aga Jura. Kali ini saya akan membahas pertempuran yang ada di Surabaya, yaitu pertempuran di Hotel Yamato. Nah, pasti teman-teman ingin mau tahu kan cerita dari pertempuran di Hotel Yamato ini. Nah, langsung saja saya akan ceritakan, yaitu pertempuran di Hotel Yamato atau sekarang dikenal sebagai Hotel Gajah Mada. Nah, pada masa itu pada tanggal 19 September tahun 1945, setelah Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, ada tragedi di sebuah hotel, yaitu Hotel Yamato. Nah, jadi tragedinya seperti ini, teman-teman. Pada masa itu, pada tanggal 19 September tahun 1945, tepatnya di malam hari jam 2, ada sekelompok organisasi Belanda yang mengibarkan bendera Belanda di atas Hotel Yamato. Nah, singkat cerita, keesokan harinya di hotel itu dikerumuni oleh orang-orang Surabaya. Mereka tuh kaget kenapa bendera Belanda ada di Surabaya, padahal Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, setelah adanya keramaian itu, muncullah arek-arek Surabaya memancing keributan, dan semua orang Surabaya itu berkumpul di Hotel Yamato tersebut. Nah, setelah itu munculnya si Sudirman, atau dia tuh residen Surabaya. Dia tuh berdiskusi lah, seperti ngomong sama si Belanda, atau yang pemimpinnya Belanda, atau yang kita kenal itu sebagai VWC Ploetman. Dia tuh masuklah dalam hotel bersama Kusnuwibowo dan Sidik. Singkat cerita, si Sudirman ini berkompromi untuk menurunkan bendera itu, tapi si VWC Ploetman itu tidak mau, dia ngebantah. Dia tidak mau. Terus dia menodongkan pistol ke arah Sudirman. Habis itu si Sidik ini maju untuk melawan si VWC Ploetman. Nah, singkat cerita, si Kusnuwibowo ini bawa si Sudirman ini keluar hotel supaya menyelamatkan nyawa si Sudirman. Nah, si Sidik ini di dalam dia berkelahi dengan VWC Ploetman, sehingga VWC Ploetman tewas di tangan Sidik. Namun, si Sidik juga tewas dalam tragedi tersebut, ditembak oleh anak buahnya VWC Ploetman. Nah, singkat cerita, si Kusnuwibowo ini berhasil membawa si Sudirman ini keluar dari hotel tersebut. Lantas si Kusnuwibowo ini langsung masuk lagi menaiki Hotel Yamato. Nah, setelah dia menaiki Hotel Yamato, dia bertemu dengan si Cak Haryono. Mereka berdua manjat bersama dan menurunkan bendera Belanda. Setelah itu mereka tuh tidak bawa bendera merah putih. Jadi mereka tuh merobek bendera Belanda itu yang awalnya dari merah putih biru menjadi merah putih. Setelah mereka merobek, mereka menaikkan lagi bendera merah putih tersebut, sehingga dalam keadaan compang-camping bendera itu robek, tapi bendera tetap warna merah putih, sehingga warga Surabaya yang ada di bawah itu mengucapkan bersorak, bilang serentak, mereka bilang merdeka, merdeka, merdeka. Begitulah saking hebohnya. Oke, tahu saya segitu saja cerita dari pertempuran di Hotel Yamato tersebut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Ibnu Hafiz akan menjelaskan tentang kedatangan awal sekutu. Padahal Indonesia kan sudah proklamasi kan, kenapa kok masih ada kedatangan sekutu? Sini biar saya jelaskan. Pada 25 Oktober 1945,
pasukan sekutu atau AFNI atau bisa disebut juga Elite Forces East Indies datang ke Indonesia, tepatnya di Surabaya. Nah, kedatangan mereka ini dipimpin oleh Jenderal Albertine Walter Shorten Malabi atau yang bisa disebut AWS Malabi. Kedatangan mereka ini awalnya untuk melucuti tentara Jepang yang telah kalah perang dan membebaskan tentara sekutu yang masih ditahan. Namun, tanpa diketahui, AFNI ini telah diboncengi oleh NICA atau Netherlands Civil Administration, yang dimana ini sendiri ada organisasi sipil yang bertujuan untuk membalikan ke kedaulatan kolonialisme Belanda di Indonesia. Nah, kedatangan kedua organisasi ini saja sudah menarik curiga masyarakat Surabaya pada saat itu, dan kabar ini tentu sampai ke AWS Malabi. Nah, AWS Malabi untuk menghindari bentrokan, akhirnya mereka berunding dengan dua tokoh penting, yaitu BKR Mustopo dan RM Suryo yang merupakan gubernur Jawa Timur pada saat itu. Nah, pada 26 Oktober 1945, akhirnya mereka sepakat untuk saling menghargai dan menjaga keamanan di Surabaya. Namun sayangnya teman-teman, keesokan harinya, tepatnya 27 Oktober 1945, keadaan berubah 180 derajat. Kenapa? Tanpa sepengetahuan AWS Malabi sebelumnya, atasan yang bernama DC Houghton itu tiba-tiba menyuruh AFNI menyebarkan pamflet-pamflet. Apa pamflet-pamflet itu? Yaitu berisi tentang perintah agar Indonesia menyerahkan senjata rampasan dari Jepang paling lambat 28 Oktober 1945. Nah, masyarakat Surabaya marah dong pada saat itu mendapatkan pamflet ini. Akhirnya perang pun tidak dapat dihindari antara masyarakat Surabaya melawan AFNI yang dibantu oleh NICA. Nah, disinilah perang berkecamuk di berbagai kota di Surabaya. Nah, melihat kondisi yang makin tidak kondusif, Jenderal Sekutu yang ada di Surabaya yang bernama Jenderal Christensen meminta bantuan kepada Insinyur Soekarno-Hatta menenangkan amarah masyarakat Surabaya. Dan akhirnya Insinyur Soekarno-Hatta men-ACC atau menyetujui permintaan itu. Pada 29 Oktober 1945, Insinyur Soekarno-Hatta dan Muhammad Hatta itu datang ke Surabaya dan berhasil meredam amarah masyarakat Surabaya. Dan 30 Oktober 1945 mereka mencapai gencatan sementara. Namun masih digarisbawahi bahwa gencatan senjata ini hanya sementara. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, di sini saya akan membahas kontak senjata yang terjadi di Surabaya, yang mana peperangan terjadi selama 3 hari, yaitu mulai dari tanggal 27 Oktober 1945 sampai 30 Oktober 1945. Oke, lanjut saja ke pembahasan. Nah, pada tanggal 27 Oktober 1945 terjadinya peperangan antara pemuda rakyat Surabaya melawan sekutu, yang mana pada saat itu sekutu ingin merampas senjata Jepang yang berada di wilayah Surabaya. Namun pemuda Surabaya tidak ingin memberikan dan terjadi pemberontakan yang mana melibatkan peperangan. Nah, pada tanggal 28 Oktober 1945 peperangan memulai panas karena pemuda rakyat Indonesia ini menyerbu tempat vital ataupun markas Belanda yang berada di wilayah Surabaya, sehingga tidak ada tempat bagi para sekutu untuk tinggal di wilayah tersebut. Terjadilah peperangan yang sangat brutal. Nah, ketika pada tanggal 29 Oktober 1945 datanglah pimpinan AFNI yang bernama Philip Christensen yang ingin melakukan gencatan senjata. Ketika dia sampai di sana, dia ingin bertemu dengan presiden, yaitu Soekarno. Ketika terjadinya perbincangan, mereka mendiskusikan untuk meredakan terjadinya peperangan yang terjadi di Surabaya. Ketika kedua belah pihak ini setuju, namun di sisi lain, para pemuda rakyat Indonesia tidak ingin untuk peperangan berakhir begitu saja. Nah, lanjut pada tanggal 30 Oktober 1945, datanglah jenderal yang bernama Houghton. Dia pengen melakukan lagi gencatan senjata. Dia pun kemudian bertemu dengan Soekarno dan para tokoh nasionalisme yang lainnya. Oke, mereka melakukan perbincangan tersebut di gedung Internatio. Nah, ketika mereka melakukan gencatan senjata, mereka itu memiliki banyak perjanjian antara kedua belah pihak. Nah, setelah kedua belah pihak tersebut menyetujui, para tokoh nasionalisme pun meninggalkan gedung Internatio tersebut. Nah, ketika tokoh nasionalisme tidak ada, pergilah para sekutu dan jenderal-jenderal lainnya untuk keluar dari gedung Internatio. Namun di sisi lain,
para tokoh Indonesia ataupun Surabaya melakukan perampasan senjata yang hendak ingin menguasai senjata yang dimiliki oleh sekutu. Namun sekutu tidak ingin menyerahkan senjata dan terjadilah peperangan lagi. Nah, ketika peperangan terjadi, kejadian melibatkan yang mana seorang Malabi tewas di peperangan tersebut. Nah, ketika mengetahui seorang jenderal mereka mati, peperangan pun mulai memanas hingga terjadinya pengeboman. Nah, ketika peperangan tersebut sudah mulai kacau, datanglah seorang Bung Tomo yang hendak ingin melakukan gencatan senjata ataupun peperangan berakhir. Bung Tomo pun menyiarkan suatu radio untuk menghentikan senjata. Guys, sekian dari saya, terima kasih. Nah, oke, jadi di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu Puncak Pertempuran Surabaya. Nah, Puncak Pertempuran Surabaya ini terjadi pada tanggal 10 November nih. Lah, pasti kalian bertanya-tanya nih, kenapa sih Puncak Pertempuran Surabaya itu pada tanggal 10 November? Bukannya tanggal 10 November itu Hari Pahlawan ya? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit kenapa tanggal 10 November itu bisa disebut sebagai Hari Pahlawan. Nah, kenapa 10 November itu bisa disebut Hari Pahlawan? Karena Pertempuran Surabaya ini merupakan pertempuran yang sangat besar dalam sejarah Indonesia. Merupakan pertempuran yang sangat besar lah gitu di sejarah Indonesia. Nah, karena itulah kenapa 10 November disebut sebagai Hari Pahlawan. Oke, kita lanjut ke materi saya, yaitu puncak pertempuran. Nah, puncak pertempurannya ini kan terjadi pada tanggal 10 November, di mana awalnya itu serangan awal tuh dipicu oleh tentara Inggris awalnya di dini hari, di mana mereka membawa arteri besar, yaitu seperti tank, kapal perang, dan juga mobil-mobil perang. Dan juga mereka itu membawa pasukan yang sangat banyak gitu. Nah, lanjut, sedangkan bangsa Indonesia atau bangsa Surabaya ini, mereka hanya bermodalkan senjata-senjata sisa dari bekas pertempuran dengan tentara Jepang dan juga menggunakan bambu runcing. Tetapi bangsa Indonesia ini tidak tinggal diam. Mereka juga menggunakan yang namanya taktik serangan gerilya. Nah, taktik serangan gerilya ini merupakan taktik serangan diam-diam, di mana bangsa Surabaya ini menyerang bangsa Inggris secara diam-diam. Nah, jadi puncak pertempurannya itu terjadi pada malam hari, di mana bangsa Surabaya ini menyerang pasukan Inggris dengan menggunakan yang namanya pasukan berani mati, di mana pasukan berani mati ini menggunakan membaluti seluruh tubuhnya itu dengan bahan peledak, di mana mereka itu bertujuan untuk menghancurkan tank-tank musuh. Nah, jadi cara mereka akan diam-diam masuk ke dalam pos tentara Inggris. Setelah itu mereka akan langsung menyerbu dengan senjata-senjata api dari bekas pertempuran dengan Jepang, menembak dengan membabi buta gitu. Lalu para pasukan berani mati ini juga akan langsung lompat ke arah tank-tank bangsa Inggris dan langsung meledakkan dirinya bersama dengan tank-tank itu. Nah, serangan ini membuat bangsa Inggris itu menjadi sangat terpuruk gitu. Mereka tuh mengalami kemunduran yang sangat signifikan dalam pasukan mereka gitu. Jadi dengan begini bangsa Inggris tuh akhirnya memikirkan ulang kenetralan mereka dalam peperangan ini. Akhirnya bangsa Inggris tuh nggak sepenuhnya kalah gitu dari bangsa Surabaya. Tapi bangsa Inggris pun akhirnya memilih untuk mundur daripada melanjutkan pertempuran, karena mereka itu sangat kaget gitu dengan serangan dari bangsa Surabaya ini yang menggunakan pasukan berani mati, di mana di benak pasukan Inggris ini mereka akhirnya terpikir dengan tentara Jepang gitu, di mana pasukan berani mati ini terinspirasi dari pasukan Jepang, di mana serangan yang bernama kamikaze, di mana mereka akhirnya menyerang dengan tubuh mereka atau dengan pesawat mereka untuk meledakkan kapal-kapal musuh atau arteri besar musuh. Nah, jadi itu puncak pertempuran dari pertempuran Surabaya ini. Jadi itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Ya, mungkin teman-teman telah mengetahui momen tersebut, atau mungkin teman-teman pernah melihat video atau foto dari momen tersebut yang dimana mempertunjukkan ada seorang pemimpin yang sangat gagah dan berani memimpin rakyat-rakyatnya dan menyemangati rakyatnya agar berani untuk melawan walaupun hanya memiliki persenjataan yang sederhana. Oke, nama tokoh pahlawan tersebut adalah Sutomo atau yang lebih dikenal sebagai Bung Tomo. Jadi ia merupakan seorang wartawan atau aktivis yang dikenal sebagai seorang yang berhasil membangkitkan semangat perjuangan para rakyat di Surabaya dengan pidatonya yang sangat ciri khas seperti yang saya tampilkan tersebut, merdeka atau mati. Nah, jadi dia berani untuk melawan tentara sekutu walaupun
tentara sekutu ini memiliki persenjataan yang lebih lengkap. Nah, jadi tokoh yang kedua adalah Ki Haji Hasyim Asy'ari. Beliau merupakan seorang tokoh ulama yang sangat disegani di Surabaya. Nah, peran beliau itu sangat penting. Ia mengeluarkan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 yang dimana menegaskan bahwa membela negara hukumnya adalah wajib, sehingga membuat rakyat Surabaya berbondong-bondong untuk maju ke medan perang dan mempertahankan kemerdekaan. Kemudian yang tokoh yang ketiga adalah Major Jenderal Sungkuno. Beliau merupakan jenderal tentara dari Jawa Timur. Dia sejak awal memang seorang pejuang militer, dan saat pertempuran Surabaya ia menyusun strategi perang agar rakyat bisa bertahan untuk melawan tentara sekutu. Oke, kemudian tokoh pahlawan yang keempat adalah Gubernur Suryo. Ia merupakan gubernur pertama Jawa Timur yang berasal dari Madiun. Nah, beliau ini bukan seorang militer, tetapi ia adalah pejabat sipil. Namun keberadaannya sangat penting karena dia menjaga persatuan dan menunjukkan bahwa perjuangan itu tak hanya dilakukan di medan perang, tetapi juga dalam kepemimpinan sipil. Oke, dan yang kelima ada tokoh yang bernama Major Mustopo. Dia merupakan seorang dokter gigi dari Kediri. Ya, walaupun latar belakangnya bukan tentara, ia justru ikut turun langsung memimpin barisan pelajar dan pemuda. Dengan kreativitasnya, Mustopo itu bersama pasukannya menciptakan senjata sederhana seperti bom molotov, kemudian senjata bambu runcing dan lain sebagainya. Namun jangan lupa bahwa pertempuran Surabaya juga dipicu oleh hadiran tokoh yang bernama Jenderal APS Malabi yang merupakan komandan pasukan Inggris. Ia sebenarnya seorang perwira tinggi asal Inggris, tetapi ia tewas pada insiden 30 Oktober 1945. Kematian Malabi ini yang memicu tentara Inggris ini mengeluarkan ultimatum keras dan pecahlah pertempuran pada 10 November 1945 yang kini kita kenang sebagai Hari Pahlawan. Nah, jadi teman-teman, itulah beberapa tokoh yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dampak pada peperangan yang berada di Surabaya, teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke dampaknya, itu saya akan menjelaskan sedikit ya. Oke, jadi pada pertempuran yang berada di Surabaya, teman-teman, terjadi pada tanggal 10 November 1945, teman-teman, yang disignifikan di Indonesia, yaitu teman-teman, yaitu juga memiliki dampak negatif dan dampak positif ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan masuk ke materi saya, yaitu tentang dampak positif dan dampak negatifnya. Oke, jadi dampak positif yang pertama itu, teman-teman, membangkitkan semangat nasionalisme, teman-teman. Ya, membangkitkan semangat nasionalisme yang berada di pada pertempuran tersebut, teman-teman. Oke, jadi pada pertempuran yang berada di Surabaya itu, teman-teman, membangkitkan semangat nasionalisme para pejuang Indonesia yang berada di sana, teman-teman. Dan juga termasuk dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang biasa disebut dengan NKRI, teman-teman, demi melindungi kedaulatan milik Indonesia, teman-teman. Itu dampak positif yang pertama. Terus dampak positif yang kedua yaitu mendorong perlawanan di daerah lain. Ya, mendorong perlawanan di daerah lain. Dampak positif yang kedua, teman-teman. Oke, jadi mendorong perlawanan di daerah lain itu, teman-teman, seperti pada pertempuran yang berada di Surabaya itu, mendorong perlawanan di daerah lain. Kenapa dia melakukan perlawanan ataupun mendorong yang berada di daerah lain itu, teman-teman? Karena pasukan sekutu ingin masuk ke Indonesia dan menghancurkan kedaulatan milik Indonesia, teman-teman. Iya, menghancurkan kedaulatan milik Indonesia. Makanya pada saat pertempuran yang berada di Surabaya itu, teman-teman, kita itu melakukan perlawanan ataupun pencegahan supaya bangsa sekutu itu tidak masuk ke Indonesia. Karena kenapa kita melakukan perlawanan, teman-teman? Soalnya bangsa sekutu itu ingin masuk ke Indonesia dan menghancurkan kedaulatan milik Indonesia, teman-teman. Oke, kita akan masuk dampak negatif yang kedua, yaitu tentang korban jiwa, teman-teman. Itu dampak negatif yang kedua. Oke. Dampak negatif yang kedua, teman-teman, yaitu banyaknya korban jiwa pada perang tersebut. Oke, jadi emang banyak, teman-teman, korban jiwa maupun yang luka parah emang banyak pada saat itu, teman-teman. Maupun itu masyarakat sipil, masyarakat biasa, ataupun tentara sekutu ataupun tentara kita, teman-teman, yang berada pada perang tersebut. Oke, jadi jumlah masyarakat sipil yang tewas pada saat itu, teman-teman, sekitar 16.000, teman-teman. Wow, sangat banyak kan, 16.000. Dan ada juga pasukan tentara sekutu, yaitu yang tewas pada saat itu sekitar 6.000, teman-teman. Wow, cukup banyak sekali kan. Terus ada juga masyarakat sipil, teman-teman, walaupun dia tidak meninggal semua, yaitu ada yang luka-luka parah. Wow, cukup parah, teman-teman. Sekitar, tahu nggak berapa? Yaitu 200.000 para masyarakat sipil yang tewas ataupun terluka-luka pada saat itu, teman-teman. Wow, sangat mengerikan ya peperangan tersebut.
Oke, kita akan masuk ke dampak negatif yang kedua teman-teman, yaitu tentang kerusakan infrastruktur. Oke, jadi kerusakan infrastruktur itu teman-teman, yaitu pada peperangan tersebut itu bukan hanya itu teman-teman, dia itu menghancurkan sendiri kehidupan sosial maupun ekonomi pada saat peperangan tersebut teman-teman, pada saat itu. Dan bukan hanya itu saja, seperti saya bilang tadi, kerusakan infrastruktur. Ya, kerusakan infrastruktur seperti bangunan-bangunan, rumah-rumah yang berada di sana itu hancur teman-teman akibat peperangan tersebut. Begitu dahsyatnya peperangan tersebut pada saat itu teman-teman. Oke, kita akan masuk ke dampak negatif yang ketiga, yaitu tentang kekalahan pihak Indonesia teman-teman. Ya, pada peperangan tersebut kita pihak Indonesia pada saat itu pun kalah oleh pasukan sekutu teman-teman. Ya, pada saat peperangan tersebut pasukan sekutu lah yang memenangkan peperangan yang berada di Surabaya itu teman-teman pada saat itu teman-teman. Oke, begitu dahsyatnya peperangan yang berada di Surabaya itu teman-teman. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Teman, berdiri saya di sini, saya akan menjelaskan tentang warisan dan peringatan dari peperangan Surabaya yang telah terjadi di masa lalu, teman-teman. Jadi yang pertama langsung saja kita akan membahas tentang warisan. Jadi warisannya itu ada 3. Yang pertama, lahirnya identitas Kota Surabaya, lahirnya semangat nasionalisme, dan juga persatuan bangsa. Nah, yang pertama kita akan membahas langsung lahirnya identitas Kota Surabaya. Nah, jadi setelah peperangan Surabaya ini terjadi, masyarakat Surabaya ini tuh mendapatkan julukan, atau Kota Surabaya ini tuh mendapatkan julukan sebagai kota para pahlawan, karena besarnya peperangan yang terjadi di sana. Nah, yang untuk keduanya adalah lahirnya semangat nasionalisme. Nah, setelah peperangan di Surabaya ini terjadi, masyarakat Surabaya ini tuh menghasilkan atau mendapatkan semangat nasionalisme yang sangat kuat atau tangguh ya teman-teman. Mereka ini mewariskan semangat nasionalisme kepada anak, cucu, dan juga penerus mereka di masa depan. Nah, semangat nasionalismenya ini berbentuk sebagai semangat untuk memperjuangkan negara kita dan juga cinta tanah air teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu adanya persatuan bangsa. Nah, persatuan bangsa itu sendiri setelah terjadi peperangan di Surabaya ini, bangsa-bangsa di Indonesia itu mulai bersatu untuk melawan para penjajah. Seperti contohnya itu melawan para penjajah di Surabaya ini. Mereka tuh seluruh masyarakat Surabaya ini tuh tidak memandang fisik, agama maupun ras. Mereka tuh saling membantu satu sama lain untuk menjatuhkan para penjajah. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang peringatannya. Nah, jadi yang pertama itu kita akan membahas tentang diperingatinya Hari Para Pahlawan pada tanggal 10 November. Nah, setelah peperangan di Surabaya ini terjadi itu, para masyarakat Indonesia yang tepatnya di Surabaya ini, mereka ini tidak ingin menghilangkan semangat nasionalisme dan juga perjuangan dari pahlawan-pahlawan yang telah gugur, sehingga mereka memperingati hari-hari itu sebagai Hari Para Pahlawan di tanggal 10 November tepatnya. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang peringatan atau kunjungan kepada Taman Makam Pahlawan yang lebih tepatnya disingkat TMP. Nah, selain mereka melakukan peringatan di Hari Para Pahlawan tanggal 10 November ini, mereka itu juga melakukan kunjungan ke Taman Makam Para Pahlawan, di mana mereka itu tidak ingin menyia-nyiakan apa yang telah terjadi di masa lalu. Mereka ini sangat menghormati dan juga sangat menyayangi dan juga sangat mencintai apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan di masa lalu. Contohnya, mereka telah diberikan hidup enak di masa depan tuh contohnya teman-temannya. Lalu tuh mereka tuh diberikan semangat nasionalisme. Apalagi yang kurang ya kan teman-teman. Jadi mereka tuh tidak segan atau tidak ingin apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan di masa lalu itu hilang begitu saja teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu adalah pawai dan teater. Nah, seperti namanya pawai dan teater. Para masyarakat di Surabaya ini melakukan pawai di setiap tanggal 10 November untuk mengenang para pahlawan. Contohnya mereka tuh berpakaian sebagai para pahlawan dan juga manusia-manusia Belanda di masa zaman dulu ya teman-teman. Nah, mereka ini berpakaian seperti itu tuh bukan untuk bergaya teman-teman. Mereka tuh ingin berkeliling Surabaya dan mengingatkan para masyarakat Surabaya bahwa pentingnya semangat nasionalisme dan juga perjuangan yang telah dilakukan oleh masyarakat Surabaya di masa lalu. Nah, kalau untuk teater sendiri, mereka ini melakukan teater itu untuk ya seperti mengenang jasa-jasa para pahlawan. Mereka berpakaian seperti para pahlawan dan juga noni-noni Belanda ya teman-teman. Mereka tuh melakukan adegan pertempuran Surabaya di masa lalu, sehingga masyarakat Surabaya ini mengingat kembali apa yang telah terjadi dan apa yang telah terlewatkan di masa lalu teman-teman. Oke teman-teman, jadi hanya segitu materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, jadi teman-teman itu dia materi dari kelompok kami. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.